Hai guys, di video kali ini kita akan coba lihat gimana caranya untuk mendaftarkan hak cipta kalian. Nah, kalau kalian memiliki apapun yang kalian ciptakan, entah itu program komputer, karya tulis, mungkin lagu, kayak gitu, dan tidak ingin diakui oleh orang lain, kalian bisa mendaftarkannya. Nah, di mana sih bisa didaftarkan? Itu bisa didaftarkan di website e-hakcipta.dgip.go.id. Kalau misalnya kalian agak susah menghafalkan namanya, kalian bisa ketik aja sih di Google e-hak cipta kayak gitu. Nanti dia akan lari ke e-hakcipta.dgip.go.id ini. Nah, kemudian nanti kalian bisa login di sini. Tapi kalau misalnya kalian belum punya akun, ini di bagian login ini kalian bisa klik create your account. Oke, coba saya demokan dulu ya untuk meng-create account-nya. Nah, jadi di sini bisa kalian isikan email, kata sandi, nama lengkap, nomor KTP, dan segala macamnya. Ini saya isi dulu ya. Oke, ini adalah contoh isian. Nanti kalian sesuaikan aja dengan data kalian sendiri. Ini contohnya email saya, lalu password-nya itu di-input 2 kali. Pastikan password kalian sama antara password satu dengan password kedua. Isi nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, tinggal dipilih aja sih di sini. Kalau misalnya tahunnya lama, klik aja tahunnya. Nanti bisa dipilih-pilih kayak gini. Terus pilih tahunnya, misalnya 2000, klik. Nah, tinggal pilih bulan, habis itu pilih tanggal deh. Alamatnya diisi, kotanya juga, pokoknya yang ada bintang merahnya ini wajib ya. Diisi semua, ini tinggal dipilih, lalu jenis pemohon, ini kalau misalnya kalian memang individu atau pribadi, ya kalian pilih perorangan di sini. Atau misalnya kalian dari institusi mana, kayak gitu ya, atau badan hukum, silakan disesuaikan. Atau misalnya kalian punya merek dagang, misalnya kalian usaha mikro, UMKM, silakan dipilih gitu. Terus abis itu jenis kelamin, ini nomor telepon. Nah, pastikan kalian mencontreng I'm not a robot. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja daftar. Lalu nanti pastikan kalian membuka email kalian. Nah, di sini saya udah daftar sih sebelumnya gitu. Jadi saya nggak klik daftar lagi. Intinya setelah kalian klik daftar, kalian akan dapat email yang nanti dari info hak cipta. Terus di sini ada user activation. Kalau nggak ada, coba cari di junk atau di spam ya. Nah, terus nanti kalian tinggal klik linknya. Klik linknya udah habis itu aktif. Nah, setelah itu kalian bisa login kayak gitu. Kalian bisa login tuh ke apa namanya? Hmm, 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 ke e-hak cipta itu. Nah, coba saya ulangi ya. Saya akan login gitu kan. Nah, nanti kan kalian lari ketika kalian buka pertama kali e-hak cipta ini kan, kalian disuruh login, ya udah login aja. Terus nanti kalian masukin email yang udah terdaftar, yang sudah kalian aktivasi itu, and then kalian masukkan password yang kalian masukkan tadi sebelumnya, yang kalian daftarin. Kalau kalian lupa passwordnya, ya udah sih forgot password aja. Oke, langsung login. Nah, setelah itu, ketika kalian ingin mendaftarkan hak cipta kalian, kalian bisa ke bagian hak cipta, and then permohonan baru. Nah, jadi di sini ada dua ya. Surat pernyataan ini adalah bagian yang wajib diisi. Ini berisi mengenai detail dari siapa yang mengajukan dan apa jenis ciptaan kalian, judulnya apa, dan lain sebagainya. Tinggal klik aja di sini, kemudian dia akan otomatis langsung ngedownload. Oke, kalian tinggal save, kemudian nanti kalian bisa buka kembali suratnya dan kalian edit. Surat pengalihan hak di sini adalah kalau kalian ingin mengalihkan hak kalian. Nah, oke, saya akan buka dokumen-dokumen terkait yang memang dibutuhkan ya. Oke, jadi ini adalah bentuk surat pernyataannya. Nanti kalian bisa isikan dengan nama dari masing-masing penciptanya, kemudian kewarganegaraannya dari mana, alamatnya juga ada di mana. Ini bisa kalian ganti juga, misalnya kalau 3 orang sih, kalau saya sih, ini saya copy jadi 3 gitu, bukan namanya 1, 2, 3 berderetan gini. Jadi nanti dia berurutan, terus ini karya ciptanya berupa apa dan judulnya apa. Nah, pastikan di sini kalian menggunakan materai kalau sekarang 10.000 dan itu semua yang menciptakan itu tanda tangan. Nah, ini contohnya ya. Saya tampilkan sekilas ya. Ini jadi nama-namanya, oke, dan datanya. Segera saya sembunyikan. Habis itu
di sini karena saya mendaftarkan contohnya program komputer, jadi di sini saya tulis program komputer dan judul karya saya apa. Jadi seperti itu. Lalu silakan di sini isi semua nama yang mengajukan, berikut tanda tangannya, dan ada yang tanda tangan di atas materai. Jadi ini kan nggak mungkin semua dong nempel-nempelan di sini. Oke, jadi ada 2 orang aja yang saya tanda tangankan di atas materai. Kemudian ada bagian lagi yang harus dilampirkan, yaitu KTP dari semua pengusul ini. Jadi kalian scan aja KTP-nya, terus kalian masukkan gitu, jadi satu file PDF. Kemudian karena saya berupa program komputer, jadi di sini ada user manual. Jadi tata cara penggunaan dan programnya itu tentang apa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi 3 file itu yang penting. Habis itu kalian di sini tinggal mengisi misalnya umum nih. Terus habis itu jenis ciptaannya apa? Apakah karya tulis, karya seni dan lain sebagainya. Karena di sini punya saya adalah program, jadi pilih lainnya. Nah, subjenis ciptaannya di sini saya program komputer. Nah, ini muncul biayanya nih 600.000 gitu. Kalau misalnya UMKM biasanya lebih murah. Nah, ini dia 300.000 gitu. Jadi setengahnya. Nah, judulnya apa? Misalnya saya isi ngawur aja ya. SPK pemilihan kopi. Nah, anggaplah begitu. Kemudian uraian singkatnya ini tentang apa gitu kan. Kalian isi sendiri ini kan karya kalian, pastinya kalian tahu uraian singkatnya. Terus tanggal pertama kali diumumkan kapan? Nah, silakan tinggal dipilih-pilih nih. Di mana? Di Indonesia misalnya, terus di kota apa? Misalnya saya Denpasar. Oke, kemudian data kuasa. Apakah kalian menggunakan kuasa, misal orang lain kah yang mendaftarkannya atau dan lain sebagainya? Tapi karena di sini saya sendiri yang mendaftarkan, saya pilih no. Data penciptanya di sini adalah orang-orang yang menciptakannya, tambah. Nah, jadi isi di sini namanya, misalnya nama saya. Nama saya tidak harus sebagai pencipta pertama, tapi nanti kalau misalnya pencipta pertamanya adalah teman saya, berarti di sini saya tulis dulu nama teman saya. Di Indonesia, misalnya Jalan Suka-Suka, kemudian ini kotanya misalnya Denpasar, kemudian kode posnya, di sini saya ngawur dulu ya. Nah, negara Indonesia, provinsinya misalnya Bali. Nah, di situ tambah. Nah, kalian kalau menambahkan lagi caranya sama. Nah, di sini misalnya data pemegang hak ciptanya bisa jadi beda, bisa juga orang yang sama dengan pencipta. Nah, di sini saya tambahkan, misalnya saya ingin menambahkan orang yang sama ya. Misalnya, oke, di sini sih dia tidak muncul lagi masalahnya ya. Tidak langsung muncul gitu loh. Ini. Jadi kita harus mengisi lagi gitu. Oke. Entahlah kenapa dia tidak otomatis muncul ya. Nah, terus habis itu Provinsi Bali. Ups. Nah, di sini ada tambahan emailnya. Nah, misalnya saya gunakan email saya sama nomor telepon gitu. Nah, ini saya isi nomor teleponnya. Habis itu tambah deh. Nah, nanti dia akan masuk ke sini gitu. Nah, kalau udah di sini tinggal melampirkan. Yang wajib dilampirkan adalah yang bagian ada bintangnya. Nah, jadi misalnya di sini saya isi nih, ini udah ada nih contoh. Kalau buku dia e-book, kalau misalnya kayak tadi program komputer, cover program, manual penggunaan. Nah, ini saya tinggal masukkan saja user manualnya, kemudian habis itu di sini ada scan KTP. Nah, di sini kemudian ada surat pernyataan, ya surat pernyataan tadi ya, yang sudah saya tunjukkan contohnya. Nah, kalau kalian punya yang lain-lain boleh, atau misalnya ciptaan kalian sebuah program komputer yang ada di website, silakan URL websitenya dilampirkan. Nah, setelah itu kalian tinggal submit. Nah, ketika kalian sudah mensubmitnya, nanti kalian akan mendapatkan nomor billing untuk melakukan pembayaran 600.000 ini. Lari ke daftar ciptaan. Setelah itu, ini adalah daftar ciptaan-ciptaan yang kalian ajukan. Biasanya kalau baru diajukan dan belum dibayar, nanti dia di sini akan ada statusnya bukan lunas, tapi statusnya adalah mungkin belum lunas. Intinya bukan lunas lah statusnya gitu ya, belum dibayar atau belum lunas. Saya lupa. Nanti kalau kalian ingin melihat nomor billingnya, kalian bisa klik aja dia. Klik, terus abis itu
kalian bisa ngeliat tuh tadi isian kalian apa gitu kan. Nah, ini adalah nomor billing yang bisa kalian bayar melalui m-banking atau melalui ATM. Nanti tipe pembayarannya adalah penerimaan negara. Terus nanti kalian tinggal masukkan nomor billing ini, otomatis nanti dia akan muncul nominalnya. Harusnya sih sama 600.000. Kalau kalian salah menginput e-billing, nanti dia nggak akan keluar kok nomornya. Nah, e-billing itu kalau nggak salah dia berlaku, ini kalau nggak salah ya 2 hari kalau nggak salah ya. Kemudian nanti kalau sudah kalian bayar, kadang-kadang sih dia nggak langsung otomatis tulisannya lunas. Tunggu aja sih biasanya beberapa saat kemudian gitu. Tapi nggak nyampe sehari sih kalau saya waktu itu dia udah lunas. Kayak cuman beberapa menit sih, nggak nyampe sejam gitu. Dia udah tulisannya lunas. Nah, kemudian nanti akan menunggu approval dari pihak sananya gitu ya. Nanti mereka yang akan meng-approve. Jadi selama belum di-approve, kita nunggu aja atau mungkin ada kekurangan atau apa kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah diterima, ini tulisannya dia bakal berubah jadi diterima gitu. Ini dua ciptaan yang berbeda ya, bukan satu ciptaan. Ini ciptaan yang berbeda. Kalau dia udah diterima, maka di sini ada siapa yang menerimanya dan kapan diterima. Kita bisa mencetak sertifikatnya dengan tinggal klik aja nomor permohonannya. Kemudian nanti akan ada opsi kayak gini nih, sertifikat. Nah, nanti ini bisa kalian unduh atau kalian cetak sendiri. Jadi seperti itu. Ini misalnya saya open di sini aja. Di manakah dia? Oke, ini dia lagi mendownload gitu. Nah, jadi ini dia. Setelah di-download, ini bentukannya kayak gini. Nah, jadi oke. Nah, ini dia adalah cara untuk mendaftarkan hak cipta kalian. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas dan bisa memberikan pengetahuan tambahan dan informasi yang berguna untuk kalian. See you!